Episode 20. Asisten Rian menjemput ibu dari bosnya. Sepanjang jalan wanita parubaya itu termenung. Masih sangat sulit untuk mempercayai apa yang terjadi pada rumah tangga anaknya. Asisten Rian memandangi dari balik spion. Dia melihat betapa tegangnya wanita itu. Tatapannya kosong keluar jendela. Entah apa yang dia pikirkan. Mobil memasuki kawasan rumah Akmal. Asisten Rian memarkir kendaraannya. Dia segera turun dan membuka pintu untuk bosnya. Segera wanita parubaya itu turun. Matanya terfokus pada pintu rumah anaknya yang tertutup rapat. Namun mengapa jantungnya sudah memompa hebat? Wanita parubaya itu melangkah dan memencet bel berkali-kali. Tapi tak ada sahutan. Apakah ada orang di dalam? "Aku ingin pulang, Bi." Akmal beranjak dari duduknya. Wajah pria itu sangat kusut. Dia ingin menenangkan dirinya barang sejenak saja. Mata Debbie berkaca-kaca. "Mas ninggalin aku." Sejujurnya wanita itu takut. Ya, takut jika Arumi datang dan menghajarnya. Bukan dirinya prioritas, akan tetapi perutnya. Akmal menghela nafas. "Aku butuh sendiri, Bi," ucapnya dengan nada parau. Debbie yang sedari tadi duduk di sofa ikut berdiri. "Aku ikut, Mas." Terdengar jelas getaran dari nada suaranya. Apa bedanya kalau Akmal di sini dan di rumahnya jika Debbie ikut? Padahal dia ingin menyendiri, menenangkan pikirannya. "Kamu di sini saja." Debbie berjongkok dan menutup wajahnya. Dia menangis terseduh-seduh. Terngiang dengan jelas ucapan Arumi di kepalanya. "Kita sama-sama wanita. Suatu saat kamu akan merasakan apa yang aku rasakan." Ikutlah. Tak ada pilihan lain selain mengikutkan wanita itu. Ibu Susan menelpon berkali-kali putranya tapi tak ada jawaban. "Rian?" Asisten Rian yang dipanggil namanya segera mendekat. "Ya, Bu." "Kamu tahu di mana bosmu?" tanya Ibu Susan yang mulai tak sabar. Asisten Rian menunduk. "Maaf, Bu, saya tidak tahu," jawabannya. Karena memang asisten Rian tidak mengetahui di mana keberadaan atasannya. Dia juga tak pernah memberi informasi kepadanya. Di mana lagi anak itu? Sekitar 30 menit, Ibu Susan memutuskan untuk pulang. Dia beranjak dari tempat duduk dan melangkah menuju mobil. Belum pintu terbuka, tiba-tiba lampu kendaraan lain menyorotinya. Ya, dia itu adalah milik Akmal. Ibu Susan menunggu anaknya. Dia mematung. Sedangkan Akmal jantungnya kembali berdentum. "Ibu?" Ya, dia melihat wanita parubaya berdiri sedang menunggunya. Dia menelan ludah. Apakah ibu sudah mengetahuinya? Debbie menatap pria itu. "Dia ibumu, Mas?" tanya wanita itu. Dia mendengar ucapan spontan dari mulut Akmal menyebutnya ibu. Akmal mengangguk lemah. Pilihannya ternyata salah mengikut sertakan Debbie. Ini bukan waktu yang pas. "Bagaimana, Mas?" Mata wanita itu kembali memupuk air. "Apakah ibu Akmal akan menerimanya bersama dengan calon anaknya?" "Kamu tunggu di sini." Perintah Akmal diikuti anggukan oleh Debbie. Kedua ibu dan anak itu saling berhadapan bersitegang. Ibu Susan menatap tajam putranya, putra yang selama ini dibangga-banggakan. Asisten Rian menjauh dari tempat yang menimbulkan suasana sangat tak nyaman itu. "Dari mana?" Ibu Susan membuka pembicaraan. Dia melihat penampilan anak yang telah dilahirkan begitu berantakan. Akmal menelan ludah. Terdengar suara ibunya sangat dingin. "Aku dari..." Sial, dirinya gagap. Mau bilang apa? Apakah dia punya nyali yang kuat berkata bahwa dirinya dari rumah selingkuhannya? "Istrimu mana?" Ibu Susan mempertanyakan keberadaan wanita yang telah dianggapnya sebagai putrinya. Meskipun dia sudah tahu, akan tetapi dia ingin mendengar langsung dari mulut sang putra. Telak. Akmal betul-betul tak bisa berkata-kata. Lebih tepatnya mantan istri. Setelah talak yang dijatuhkan, maka saat itu juga hubungan mereka putus. Bukan perihal mudah untuk rujuk kembali. Ibu Susan menajamkan matanya. "Mal," ibu tanya, "menantuku di mana?" Suaranya sudah meninggi. Wanita itu betul-betul tak sabar mendengar jawaban putra semata wayangnya. Mata Akmal mulai berkaca-kaca. "Bu." Debbie yang melihat itu merasa sangat gelisah. Betul-betul gelisah. Dia tak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun, bisa dilihat keduanya sama-sama dalam keadaan tak nyaman. "Apa yang mau kau jelaskan?" Ibu Susan sama sekali tak terpancing dengan air mata anaknya. Spontan Akmal berlutut dan memegang tangan ibunya dengan kuat. "Maafkan Akmal, Bu."
Namun wanita parubaya itu menampik tangan putranya. "Ibu butuh penjelasanmu. Sekarang bilang, di mana Arumi?" Emosi menyerang wanita parubaya itu. "Arumi pergi, Bu." Satu pernyataan yang keluar dari mulut pria itu membuat ibunya memejamkan mata. Menantunya adalah wanita yang lemah lembut. Dia perempuan baik-baik, tak mungkin pergi tanpa alasan. Kenapa? Akmal tak berani menatap muka ibunya. Dia menunduk. "Jawab, Akmal." Suara Ibu Susan lantang, memecah keheningan. Debbie yang melihat adegan itu meremas jemarinya. "Apa aku turun?" Wanita itu berpikir bahwa setelah mengatakan kalau dirinya hamil, mungkin Ibu Susan akan menerimanya. Ya, memang belum hadir seorang cucu di antara hubungan Akmal dan Arumi. Dia pernah mendengar jika hadirnya seorang bayi akan membawa kegembiraan bagi keluarga, terutama orang tua. Debbie mengangguk mantap. Dia memegang perutnya. "Mungkin saja demikian," gumamnya. "Aku menyakitinya, Bu." Satu jawaban Akmal membuat Ibu Susan termangu. Dia memegang lengan putranya dan membangkitkan pria itu. "Kau apakan istrimu?" Suaranya kecil tapi menusuk. "Anak saya tidak mungkin menyakiti fisik seorang wanita." Akmal menelan ludah. "Bukan fisik, tapi batin. Itu sakit yang tidak ada tandingannya. Tak berdarah. Itu kesalahan terbesarnya." "Katakan," ucapnya dengan penuh penekanan. Buliran keringat dingin telah membasahi pelipis Akmal. "Ibu Susan." Ucapan Akmal terpotong. Satu suara berada di antara mereka berdua. Wanita bodoh itu turun. Ibu Susan dan anaknya spontan berbalik. "Kamu?" Wanita parubaya itu mengenali sosok dengan rambut yang bergelombang. Matanya menajam. "Debbie." Sorot mata Akmal mengatakan, "Untuk apa kesini?" Tingkah ceroboh wanita itu membuat Akmal semakin tersudutkan. "Ada apa?" tanya Ibu Susan. Namun wanita itu tak menjawab. Dia hanya mematung bak orang bodoh. Entah mau bilang apa. Tangannya meremas satu sama lain. Ibu Susan kembali menatap putranya. Dia tak menghiraukan keberadaan wanita itu. "Jawab, Ibu." Debbie menghela nafas. "Karena aku mengandung anaknya." Debbie memejamkan mata. Mas Akmal sudah menalaknya. Ucapan spontan Debbie membuat jantung Ibu Susan semakin berdentum keras. Darahnya memanas sampai ubun-ubun. Ucapan wanita itu bagai genderang perang. "Apa maksudmu?" Dia menatap putranya dan Debbie bergantian. "Hah?" Ibu Akmal menggertakkan giginya. Tiba-tiba, plak, suara tamparan keras menggema. Akmal merasakan pipinya yang panas. Saat pria itu mencoba menoleh, namun satu tamparan lagi menambah pedihnya pipi pria itu. Dia hanya bisa memejamkan mata. Dia memang pantas menerimanya. "Dasar anak tak punya malu." Suara Ibu Susan sudah bergetar karena begitu emosinya. "Apa kamu sadar dengan perbuatanmu itu?" Akmal hanya terdiam. Sedangkan Debbie meluncurkan air matanya. Dia salah, benar-benar salah. Tak ada pembenaran dari perbuatannya. "Arumi adalah wanita baik dan kamu membuangnya demi wanita ini yang kehormatannya saja rela dia berikan kepada pria bukan mahramnya." Lantang Ibu Susan. Bagai benda tajam yang menghunus dada Debbie, dia betul-betul sakit mendengar pernyataan wanita parubaya itu. Bagaimana ini? "Arumi menemanimu, mendampingimu dari gembel sampai sekarang. Dan kamu sakiti dia. Di mana otakmu sebagai pria?" bentak Ibu Susan. Kepalanya benar-benar ingin meledak merutuki kebodohan Akmal. Dialah saksi dari kisah percintaan anaknya dengan Arumi yang bernama Arumi Anggun. Wanita dengan begitu tulus dan sabar bertahan dengan Akmal hingga di titik kejayaan. Pria itu lagi-lagi mendapat tamparan tak kasat mata. Ucapan ibunya bagai sebuah bom. "Saya benar-benar kecewa." Akmal tak menatap ibunya. Dia hanya bisa mengepalkan tangan dengan kuat. Ibu Susan menatap Debbie. "Dan kamu?" Ibu Susan menunjuk wanita itu. "Cih, jangan harap saya menerimamu. Saya tidak punya menantu selain Arumi. Hanya Arumi." Ibu Susan mendekati Debbie.
camkan itu. Arumi. Debbie menutup mulutnya menahan isakan tak bergunanya. Air matanya sama sekali tak menarik simpati akan wanita parubaya itu. Dan sekali lagi, jika kamu wanita baik-baik, kamu tidak akan menikam sahabatmu dari belakang. Tekan Ibu Susan. Jangan pernah memunculkan wajahmu di hadapanku. Ibu Susan memundurkan langkahnya. Sekarang, nikmatilah kebodohan kalian. Kebodohan yang akan kalian sesali seumur hidup. Ibu Susan memasuki mobil dan membanting pintunya. Asisten Rian segera mengikut dan melajukan kendaraannya. Drama pertama kali yang dia lihat selama hidupnya. Di perjalanan, Ibu Susan menangis. Dia begitu terpukul dengan kenyataan yang terjadi. Pada rumah tangga anaknya yang harmonis hancur. Yang lebih parah adalah Akmal menghamili wanita lain sehingga menghadirkan makhluk. Meskipun harapannya menginginkan seorang cucu, tapi tidak seperti itu. Dia bahkan enggan mengakuinya. Dada sebelah kiri semakin nyeri. Wanita itu hanya bisa meremasnya. Ingatan tertuju pada Arumi. Isakannya semakin menambah. Dia bisa merasakan bagaimana rapuhnya wanita itu. Suami yang seharusnya menjadi pelindung malah balik menyerangnya. Arumi. Setelah kepergian ibunya, Akmal bagai orang linglung. Dia melangkah masuk, tak memperdulikan isakan Debbie. Dia berhenti kala ekor matanya menangkap mawar kesayangan Arumi. Yah, kelopaknya benar-benar layu. Mawar yang mulanya mekar dan mengeluarkan aroma harum, kini tak lagi. Ya, dia pun tak pernah menyiramnya dan memperhatikan. Akmal mendekati tanaman itu. Dia berlutut. Aku jahat. Aku memang jahat. Dia berbicara kepada mawar tersebut seakan meminta balasan. Namun nihil. Akmal mengusap sudut matanya yang berair. Aku yang membuatnya pergi. Dia benar-benar pergi. Akmal menyentuh bunga itu dengan tangan yang bergetar. Hatinya teriris.